Pemirsa, saya ajak Anda kita lihat bagaimana situasi terkini dari Jayapura. Kita akan bergabung langsung dengan rekan Tinus Sigibalom dari Jayapura, Papua. Tinus, selamat siang. Tinus, bagaimana situasi di sana sekarang? Ya baik, dapat saya laporkan bahwa situasi terkini di kota Sentani, Kabupaten Jayapura masih cukup memanas. Namun baru saja anggota TNI Polri dikerahkan ke tempat kejadian sehingga situasinya sudah agak sedikit membaik. Oleh sebab itu jenazah Lukas NMB baru saja mau diupayakan untuk dibawa keluar untuk dilanjutkan perjalanan ke kediamannya Lukas NMB di Koya Koso untuk dilakukan pemakaman. Sejauh ini situasi di Kabupaten Jayapura masih cukup kurang aman atau kurang kondusif. Demikian. Kurang aman, kurang kondusif, masih ada kericuhan di sana? Bisa dibilang demikian karena situasi sekitar fasilitas bangunan maupun barang-barang di sekitar semua hancur dan pihak keamanan pun masih bersiaga di tempat dan sejumlah massa masih sempat melakukan ribut-ribut di sekitar itu namun tidak melakukan ricu sehingga bisa dibilang masih cukup memanas. Tinus, jadi pada saat ada yang menimbulkan kericuhan ini, sebenarnya apa alasan mereka melakukan aksi lempar batu sampai menimbulkan kericuhan di sana? Menurut informasi yang kami dalami, kericuhan ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap proses hukum yang telah dijalani Lukas NMB selama di Jakarta, yang mana terkait kasus korupsinya dan yang pada akhirnya dia meninggal dunia. Rasa kekecewaan mereka itu yang mengimbas sampai terjadinya kericuhan tadi pada saat membawa jenazah dari bandara menuju ke Stakin. Tapi dari mana asal orang-orang yang melakukan kericuhan lempar batu ini? Apakah sudah diketahui? Untuk masa itu sendiri memang sudah dari sama-sama sejak jenazah tiba di bandara, sudah dari bandara sama-sama keluar sampai ke jalan raya dan mulai dari jalan raya itu yang dilakukan ricu dengan pihak aparat maupun menghancurkan sejumlah fasilitas yang ada di sepanjang jalan di Kota Sentani. Apa target yang menjadi lemparan batu? Apakah hanya fasilitas umum saja yang ada di sana, Tinus? Menurut pantauan yang kami lihat di lapangan, bukan saja fasilitas gedung seperti toko-toko, tapi ada juga sejumlah fasilitas mobil dinas tentara maupun polisi yang hancur, bahkan ada mobil polisi yang terbakar dan juga mobil polisi tentara yang kacanya hancur, dan juga ada beberapa motor-motor maupun mobil masyarakat yang memang cukup hancur juga. Namun sejauh ini belum didata secara baik berapa banyak jumlah yang menjadi dampak daripada kericuhan tadi. Oke, lokasi tempat massa berkumpul ini ada di mana, Tinus? Sejauh ini massa masih berada semua di Stakin, di mana tempat yang saat ini dilakukan prosesi atau ibadah bersama di Stakin. Dan setelah itu rencananya dari Stakin rencana mau lanjut ke kediamannya Lukas NMB di Koya Koso untuk dilakukan pemakaman. Jadi sementara ini sejumlah massa semua berkumpul di Stakin. Bagaimana dengan di Koya Tengah? Apakah ada informasi bagaimana masyarakat yang ada di Koya Tengah menanti kedatangan jenazah Lukas NMB di sana? Menurut informasi yang kami dapatkan sejauh ini memang ada sebagian besar masyarakat yang sedang menanti kedatangannya jenazah Lukas NMB yang saat ini berada di kediaman Lukas NMB di Koya Koso. Cuman untuk informasi lebih rinci ke dalam kami belum bisa ketahui karena sementara ini kami lagi mendalami atau lagi berupaya untuk memantau situasi yang berada di seputaran kediaman Lukas NMB yang berada di Kota Jayapura. Nantinya pemakaman akan diselenggarakan kapan, Tinus? Menurut informasi yang kami dapat tadi rencananya ditunda besok, cuman karena melihat situasi sudah semakin sedikit kondusif, agak membaik sehingga sedang diupayakan untuk dibawa keluar jenazah almarhum Lukas NMB dari Stakin menuju ke Koya. Jadi bisa dipastikan mungkin hari ini sudah bisa dilakukan pemakaman.
Hmm. Kalau pemakaman direncanakan dilakukan besok, apa saja prosesi yang hari ini sampai dengan besok? Tadi Anda sempat sampaikan di Stakin saat ini, apa yang dilakukan di sana? Sejauh ini di Stakin para massa maupun pihak-pihak gereja melakukan prosesi itu ibadah bersama, doa bersama di sana. Dan rencananya dari situ mau ke kediamannya Lukas Nmb untuk dilakukan pemakaman. Cuman karena kericuhan tadi yang menyebabkan beberapa korban jiwa maupun fasilitas hancur, sehingga pihak-pihak pimpinan gereja meminta untuk ditunda pada esok hari. Cuman melihat situasi kondisi sudah agak begitu membaik dan masyarakat juga sudah begitu cukup tenang, sehingga mereka sedang berupaya untuk membawa keluar dari Stakin menuju ke Koya untuk dilakukan pemakaman. Oke, kalau rencana awalnya jenazah dibawa ke Papua lalu akan dimakamkan hari ini. Apakah itu sudah terkonfirmasi pemakaman akan dipindahkan jadi besok? Untuk informasi pastinya kemungkinan jenazahnya akan dimakamkan hari ini, namun belum bisa kami pastikan karena sementara perjalanan dari Stakin menuju ke kediamannya Lukas Nmb cukup jauh, karena dari satu kabupaten ke satu daerah yang lain di Kota Jayapura, sehingga belum bisa kami pastikan jika tidak menutup kemungkinan ada terjadi hambatan di pertengahan jalan atau dan lain sebagainya. Tapi yang kami bisa pastikan hari ini sudah bisa dimakamkan. Baik, selain masyarakat yang terlibat dalam aksi kemudian mengantarkan jenazah Lukas Nmb hari ini, bagaimana dengan masyarakat lain yang berdomisili di sana? Kondisi mereka bagaimana? Menurut pantauan kami di lapangan, sejauh ini masyarakat yang lain pada semuanya di rumah masing-masing, cuman yang simpatisannya Lukas Nmb saja yang cepat melakukan ricu tadi. Tapi sejauh ini menurut pantauan kami di lapangan saat ini sudah sedikit mulai kondusif, sehingga jenazah Lukas Nmb sedang diiring-iringi bawa keluar dari Stakin melakukan mobil ambulans. Tinus, simpatisan Lukas Nmb ini apakah datang dari kota dan kabupaten lain? Tidak, semuanya berasal dari satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Jayapura sini saja. Kalau untuk di Kota Jayapura dan sekitarnya tidak, dia semua berada masih di sana. Bagaimana tadi kita lihat di sana ada polisi juga ada TNI. Apakah nanti akan ada penambahan personel lagi, karena melihat dari gambar yang ada ini banyak sekali orang yang berkumpul di sini? Iya, menurut pantauan kami di lapangan memang baru saja telah dilakukan penambahan personel dari pihak Polri, dan untuk informasi terkini yang kami dapat baru sekitar ratusan lah personel. Untuk jumlahnya belum kami dalami secara baik karena kami juga sedang berupaya untuk mengonfirmasi ke pihak Kabid Humas Polda Papua, namun agak sedikit sulit sehingga kami masih dalam upaya untuk mengkonfirmasi ke sana. Baik. Tinus, tadi ada informasi bahwa penjabat Gubernur Papua itu terluka karena aksi ricuh di sana. Bisa Anda ceritakan mengapa bisa sampai melempar batu ke penjabat Gubernur Papua? Aduh Tuhan, jangan. Kapolda. Ya baik, menurut pantauan tadi bahwa tadi itu sempat masa yang memang dari awal sejak dari bandara melakukan ricuh itu memang sudah memang sedikit keadaan begitu memanas, sehingga pada saat melihat Pak PJ Gubernur keluar dari mobil untuk masuk ke tempat prosesi di Stakin, langsung timbul kemarahan dari pihak massa, sehingga massa melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap PJ Gubernur dan mengakibatkan PJ Gubernur terluka di bagian kepala dan sebagian tubuhnya. Tapi informasi lebih pasti kami belum bisa sampaikan karena kami juga masih melakukan mendalami informasi terkait korban terhadap PJ Gubernur Papua. Bagaimana pendekatan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di sana supaya bisa berdialog dengan massa simpatisan Lukas Nmb supaya tidak ricuh, Tinus? Menurut pantauan tadi kami di lapangan, memang tadi sempat ada sejumlah tokoh-tokoh gereja maupun tokoh-tokoh masyarakat yang sedang berupaya untuk mencoba untuk menghentikan aksi tersebut, namun sangat sulit sekali karena memang rasa kekecewaan mereka ini memang bisa dibilang cukup terpendam lama, sehingga
mereka melampiaskan dengan begitu saja tanpa memandang adanya larangan dari pihak gereja maupun tokoh-tokoh adat. Memang tadi pihak gereja maupun tokoh-tokoh adat sudah berupaya untuk melakukan memelih atau melakukan larang terhadap pihak massa, namun ya hal itu tidak berhasil dilakukan dan pihak massa pun terus berupaya untuk melakukan ricu. Demikian. Oke. Ini kan kondisi terkini di Stakin Sentani, masih di Jayapura. Nanti akan ada perjalanan ke Koya Tengah. Bagaimana persiapannya supaya tidak lagi terjadi aksi seperti ini, Tinus? Menurut pantauan kami di lapangan tadi, sebelum jenazah keluar dari Stakin itu sudah ada sejumlah pasukan TNI Polri yang sudah disiapkan untuk mengawal jenazah Lukas NMB selama perjalanan dari Sentani menuju ke Koya. Dan untuk informasi lebih pasti, sementara ini kami sedang dalam perjalanan juga menuju ke Koya untuk mendalami lebih jauh perjalanan jenazah dari Lukas NMB dari Sentani menuju ke Koya, Kota Jayapura. Oke. Tinus, tapi kita tahu ini kan sudah terencana dari kemarin pada saat meninggal, kemudian akan dibawa ke Sentani, kemudian nanti akan dibawa lagi ke Koya Tengah. Sebelum dibawa ke Sentani hari ini, apakah sebelumnya sudah terdeteksi ada potensi-potensi bisa muncul kericuhan atau ada aksi besar-besaran seperti ini? Sebelumnya ada potensi seperti itu? Memang sebelumnya memang belum ada potensi seperti itu, cuman baru terjadi sejak tadi jenazah tiba di Bandara Sentani. Dan dapat kami laporkan juga saat ini saya berada di tempat mana mobil jenazah itu lewat, dan tempat baru saja terjadi kericuhan lagi di Kota Sentani. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya sampaikan lagi. Tadi Anda sempat katakan mengapa masyarakat atau simpatisan ini menjadi ricuh karena ada kemarahan sebelumnya. Pertanyaannya adalah pada saat ada informasi Lukas NMB dinyatakan meninggal dunia, bagaimana respon simpatisan Lukas NMB di sana? Dapat saya laporkan bahwa memang sebelum Lukas NMB dinyatakan meninggal dunia itu memang sudah pihak massa memang sudah merasa kecewa sejak Lukas NMB menjalani proses hukum dan lain sebagainya, sehingga memang pada saat informasi Lukas NMB meninggal dunia ini membuat mereka lebih lebih marah, sehingga kemarahan mereka itu yang mereka melampiaskan pada saat membawa jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani menuju ke Stakin. Apa alasan kekecewaan masyarakat ataupun simpatisan Lukas NMB, Tinus? Alasan mereka sih untuk sementara ini belum kami dalami secara pasti, cuman yang menurut pantauan kami memang sejak awal sebelum Lukas NMB diamankan waktu sejak disangkakan sebagai tersangka oleh pihak KPK itu memang sudah timbul kemarahan oleh pihak massa, dan memang kemarahan itu dipendam sampai dengan saat ini adanya informasi ini membuat mereka lebih marah lagi, sehingga itu yang menyebabkan mereka melampiaskan kemarahan mereka itu pada saat jenazah Lukas NMB tiba di Papua. KPK menetapkan tersangka dan menahan Lukas NMB karena ada tindak korupsi yang sudah terbukti. Kemudian setelah menjalani perawatan karena sakit, akhirnya Lukas NMB meninggal dunia. Pada saat ada kemarahan ataupun kekecewaan, apakah didialogkan? Apa alasannya disampaikan oleh perwakilan massa simpatisan? Kalau untuk alasan secara lebih detail atau lebih dalam sih kami belum bisa pastikan atau sampaikan karena kami juga sedang mendalami. Cuman menurut informasi yang kami ketahui sejauh ini seperti begitu. Ini hanya sebagai bentuk kecewaan mereka yang mereka lampiaskan ke melakukan pengerusakan dan lain sebagainya pada saat membawa jenazah. Dan sampai saat ini masih sedang berlangsung. Tinus, dari simpatisan Lukas NMB yang ada di Jayapura, di Sentani hari ini, bagaimana yang bisa Anda gambarkan? Apakah mereka datang dari kalangan akademisi, anak muda, dari desa, atau siapa saja yang ada di sana? Kalau menurut pantauan kami di lapangan, kebanyakan semua datang dari kalangan anak muda maupun mahasiswa, dan juga bercampuran lah. Jadi, karena kami juga tidak bisa lihat secara pasti karena memang kondisi tadi membuat kami juga sedikit panik, sehingga
kami tidak lihat secara baik, namun kami lihat lebih banyak didominasi oleh anak-anak muda. Apakah anak muda kemudian mahasiswa yang masuk ke dalam simpatisan Lukas NMB ini pernah diberikan ruang untuk diskusi, dialog seputar bagaimana kekecewaan dan kemarahan mereka? Sejauh ini sih kami belum tahu informasi lebih jauh, cuman kalau untuk dialog seperti semacam itu sejauh ini belum ada dialog semacam begitu. Jadi kalau dari pantauan Anda sejak ditetapkan sebagai tersangka muncul kemarahan, akhirnya Lukas NMB meninggal dunia, belum ada dialog yang dilakukan. Tapi sejauh ini pemerintah daerah setempat, Tinus, bagaimana fasilitasi yang diberikan untuk simpatisan Lukas NMB? Sejauh ini memang untuk simpatisan Lukas NMB memang sudah dari jauh-jauh hari memang mereka sudah merasa keras sekali dan kecewa. Cuman baru kali ini mereka lampiaskan, dan sekarang ini memang masih sedang berlangsung kekacauan yang sedang terjadi di Kota Sentani, dan sendiri masih sedang memantau kejadian ricuh ini. Oke, ini kericuhannya masih berlangsung, kemarahan massa juga masih bisa kita saksikan bersama. Tapi Tinus, apa imbauan pihak kepolisian, TNI, Polri, khususnya untuk masyarakat yang tidak tergabung dalam simpatisan Lukas NMB? Sejauh ini memang ada pihak kepolisian yang memang melakukan himbauan, melakukan mobil untuk melakukan mobil kamtipmas, melakukan toa untuk himbauan kepada masyarakat agar bisa tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis. Namun hal itu susah untuk dibendung karena memang kondisi saat ini di Sentani memang masih cukup memanas, sehingga himbauan itu saya kenakan kurang begitu menyentuh kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun masih terus melakukan aksi bersama massa di Sentani. Bagaimana cara memberikan imbauan untuk massa yang terlibat dalam simpatisan ini yang melakukan aksi kericuhan ini? Apakah ada pihak kepolisian yang langsung turun tangan di sana? Menurut pantauan kami memang pihak kepolisian langsung turun lapangan, namun tindakan mereka tidak begitu mempan atau tidak begitu cukup mampu untuk menghentikan aksi ini. Bahkan pihak gereja pun juga berupaya untuk membatasi aksi ini, namun tidak mampu juga untuk membatasi, karena memang kemarahan mereka ini nampak terlihat memang sudah cukup lama yang memang buka pendam, sehingga begitu pada saat jenazah tiba itu memang kemarahan mereka itu langsung menyala semacam begitu. Jadi memang dari pihak gereja maupun tokoh adat maupun pihak kepolisian berupaya untuk membatasi aksi mereka, namun hal itu tidak begitu mampu untuk membatasi kekacauan ini. Oke, tadi tibanya di Jayapura, jadi sekarang semuanya pindah ke Sentani, begitu Tinus? Sementara ini semuanya di Sentani, Kabupaten Jayapura. Sementara jenazahnya sekarang sedang diupayakan untuk dibawa ke Kota Jayapura, yang mana kediamannya yang berada di Kota Jayapura di Koyak Toso untuk dilakukan pemakaman. Kalau rencana awal dibawa ke Koya Tengah pukul berapa? Kalau untuk dibawa ke Koya Tengah, dan sementara dalam perjalanan dari Sentani, Stakin sedang menuju ke Koya. Oke, pada saat dibawa dari Sentani ke Koya Tengah, ini sekarang semuanya massa itu berjalan kaki arak-arakan, begitu Tinus? Iya, semua massa sedang berjalan kaki berarak-arakan. Sementara untuk jenazahnya sendiri dibawa menggunakan mobil ambulans. Kalau tadi pas datang dari bandara ke Stakin itu jenazahnya dipikul dan diarak-arakan dari bandara ke Stakin. Tapi pada saat dari Stakin ke Koya, jenazahnya dibawa menggunakan mobil ambulans dan massanya arak-arakan berjalan kaki. Dari Sentani ke Koya Tengah, jalan kaki berapa jauh perjalanan yang harus ditempuh itu, Tinus? Kalau untuk perjalanan sih jauh sekali, karena dari satu daerah ke satu daerah. Jadi dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura, dan itu cukup jauh sekali. Namun berapa lama jauhnya? Ini memang durasi perjalanannya bisa berapa lama?
Kalau untuk jalan kaki sendiri mungkin bisa makan 4 sampai 5 jam. Jadi masa dari Sentani berjalan kaki bisa jaraknya jauh, perjalanannya berjalan kaki kurang lebih 4 sampai 5 jam untuk mengantarkan jenazah Lukas NMB sampai ke Koya Tengah untuk dimakamkan. Benar begitu, Tinus? Iya, iya. Oke. Tinus, tadi juga sempat ada gambar foto yang beredar, ada aparat TNI Polri yang terluka. Apakah mereka juga jadi sasaran? Iya, benar. Memang dampak dari ricu tadi memang ada sejumlah TNI Polri yang memang terkena menjadi korban juga luka-luka. Dan untuk jumlahnya sendiri kami belum bisa pastikan berapa banyak yang menjadi korban, namun ada anggota TNI yang menjadi luka-luka maupun fasilitas mereka juga ikut hancur. Salah satunya mobil mereka, mobil polisi terbakar dan trek tentara katanya hancur dan sejumlah fasilitas lain juga ikut hancur. Oke. Tadi Anda katakan kalau mereka ada beberapa oknum yang marah, melakukan provokasi, lempar batu ke fasilitas umum, juga menjadi sasaran adalah anggota TNI Polri. Apakah bisa jadi melebar pada orang-orang yang sedang ada di Papua, pada pendatang? Untuk saat ini sih belum, yang kami di lapangan tidak seperti itu. Yang kami lihat hanya sebatas mereka menghancurkan fasilitas yang mereka lihat di depan mata mereka seperti mobil atau mungkin kaca-kaca hotel, maupun bank dan lain sebagainya. Mengapa aparat TNI Polri jadi sasaran juga? Aparat TNI Polri di sana kan melakukan pengamanan, Tinus? Iya, memang sulit untuk kami jelaskan juga karena memang kemarahan mereka ini cukup bisa dibilang cukup terlalu berlebihan gitu. Jadi susah untuk dibendung sehingga mereka juga tidak memandang bulu maupun mau dia pejabat atau bukan pejabat, mereka pukul saja sembarang begitu. Jadi mereka tidak hanya TNI Polri tapi ada sejumlah pejabat yang juga menjadi korban. Salah satunya ya pejabat Gubernur Papua Ridwan Kumar Sukun. Tinus, dari video, dari gambar, ini kan massa yang melakukan aksi iring-iringan ini, ada beberapa yang melakukan orasi. Apa yang disampaikan di dalam orasi itu? Karena Anda ada di sana, Anda pasti tahu. Sejauh ini memang orasi dalam iring-iringan itu tadi memang orasinya nggak ada sih, cuman yang kami pantau itu orasinya dari Pak Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda yang mana dia menyampaikan orasinya di depan massa untuk tetap tenang, tidak melakukan aksi-aksi dan menghargai jenazah almarhum Lukas NMB. Namun himbauannya itu nampak terlihat tidak begitu sampai ke mereka, yang mana aksi tetap terjadi di putaran kota Sentani. Di mana tadi Ketua DPRD Papua menyampaikan pesan itu, Tinus? Kapan? Tadi setelah pas keluar dari Bandara Sentani itu rencananya jenazah mau dibawa pakai mobil menggunakan mobil ambulans, namun karena masa meminta untuk harus dikeluarkan jenazahnya dipikul sehingga mengeluarkan peti dan masa memikul. Namun sebelum itu Yunus Wonda sendiri selaku Wakil Ketua DPR Papua mengimbau untuk melakukan orasi dan mengimbau untuk tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Namun himbauan itu tidak begitu sampai ke mereka dan mereka tetap melakukan aksi anarkis sambil membawa jenazah Lukas NMB. Oke, apakah nanti akan disampaikan pesan yang lain mungkin atau pesan yang sama pada saat akan tiba di Koya Tengah? Memang tadi sempat disampaikan juga ke Pak Yunus Wonda kepada massa bahwa rencananya nanti dilakukan prosesi di Stakin, setelah itu dilakukan pemakaman di kediamannya Lukas NMB di Koya Tengah. Namun pesan yang disampaikan Pak Yunus Wonda itu tidak begitu diterima dengan baik atau diterima secara baik, sehingga masa dengan seenaknya melakukan aksi kekerasan di seputaran kota sambil membawa jenazah Lukas NMB.
Ini kan sudah berjalan, baik jenazah Lukas NMB maupun massa yang berjalan kaki mengantarkan jenazah Lukas NMB ini dari tadi ya Tinus ya. Perkiraannya nanti Ya. akan tiba di Koya Tengah itu pukul berapa Tinus? Sekitar 13.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan mungkin tiba di Koya itu mungkin sekitar jam 4 atau 5 waktu Indonesia Timur. Oke, terima kasih Tinus Sigibalom untuk informasi terkini dari Anda dari Jayapura, Papua. Nanti kita akan update lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.